Bayangkan ada sebuah benua yang hampir seluruhnya tertutup es, terisolasi dari dunia luar, tetapi menyimpan rahasia tentang masa lalu dan mungkin juga masa depan bumi. Antartika adalah tempat yang ekstrim, dengan suhu yang bisa mencapai minus puluhan derajat, badai salju yang ganas, dan malam kutub yang berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, meskipun tampak seperti dunia yang tak tersentuh, benua ini justru menjadi pusat perhatian banyak negara. Kenapa negara-negara besar begitu tertarik dengan Antartika? Apakah mereka hanya ingin meneliti perubahan iklim dan kehidupan di lingkungan ekstrim, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Dari sejarah klaim teritorial hingga perlombaan mendirikan stasiun riset, dari penelitian ilmiah hingga spekulasi tentang sumber daya alam yang tersembunyi di bawah lapisan es. Antartika menyimpan banyak cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Apa sebenarnya yang ada di balik minat berbagai negara terhadap benua beku ini? Antartika tidak selalu menjadi daratan beku seperti sekarang. Jutaan tahun lalu, benua ini memiliki iklim yang jauh lebih hangat, cukup untuk mendukung hutan yang lebat. Bukti pertama yang mengungkap masa lalu Antartika ditemukan oleh Kapten Scott dan timnya pada tahun 1912 ketika mereka menemukan fosil tumbuhan kuno bernama Glossopteris di pegunungan Transantartika. Fosil ini juga ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, dan Australia, yang menjadi petunjuk bahwa benua-benua ini dulu pernah menyatu sebelum akhirnya terpisah akibat pergerakan lempeng tektonik. Pada zaman dulu, Antartika bukan berada di kutub selatan. Sekitar 450 juta tahun lalu, bagian kerak bumi yang sekarang membentuk Antartika justru terletak di dekat ekuator. Kemudian, sekitar 200 juta tahun lalu, Antartika masih menjadi bagian dari daratan raksasa yang disebut Gondwana, yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia. Seiring waktu, Gondwana mulai terpecah dan Antartika perlahan bergerak ke selatan hingga mencapai posisinya sekarang. Namun, posisi di kutub selatan saja tidak cukup untuk menjadikan Antartika sedingin sekarang. Faktor lain yang berperan adalah perubahan besar dalam atmosfer dan lautan yang mengisolasi benua ini dari kehangatan wilayah lain. Misalnya, sekitar 35 juta tahun lalu, terbentuk jalur laut yang disebut lintasan Drake di antara Antartika dan Amerika Selatan. Hal ini memungkinkan terbentuknya arus sirkumpolar Antartika, arus laut dingin yang mengelilingi benua dan mencegah air hangat dari daerah lain masuk. Selain itu, kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dulu sangat tinggi mulai menurun, menyebabkan suhu bumi semakin dingin. Lapisan es pertama di Antartika mulai terbentuk sekitar 38 juta tahun lalu, tetapi benua ini masih belum sepenuhnya membeku. Baru sekitar 13,8 juta tahun lalu, lapisan es di Antartika Timur mencapai ukuran seperti sekarang, dan sekitar 6 juta tahun lalu, Antartika Barat juga membeku sepenuhnya. Begitu es mulai menyebar, ada efek umpan balik yang mempercepat pendinginan. Es yang luas memantulkan lebih banyak sinar matahari kembali ke angkasa sehingga suhu semakin menurun. Selain itu, semakin tebal es yang menumpuk, semakin tinggi permukaannya, dan ini membuat suhu menjadi lebih dingin lagi. Proses ini terus berlanjut, membuat Antartika menjadi benua yang tertutup es hingga saat ini. Antartika adalah benua yang luasnya lebih besar dari Eropa dan Australia, dengan lebih dari 99% permukaannya tertutup es secara permanen. Ketebalan lapisan esnya bisa mencapai hampir 5 km di beberapa tempat. Mungkin sulit membayangkan betapa luas dan ekstrimnya tempat ini, tapi memahami Antartika sekarang lebih penting dari sebelumnya. Saat dampak perubahan iklim semakin nyata di berbagai belahan dunia, seringkali kita lupa bahwa yang terjadi di Antartika juga akan berpengaruh besar terhadap seluruh planet. Ilmuwan seperti Tina van de Vliert dari Imperial College London terus berusaha memahami benua ini, meskipun kondisinya sangat sulit. Ia menyebut Antartika sebagai sumber air tawar terbesar di dunia sekaligus faktor yang paling tidak pasti dalam kenaikan permukaan laut. Lapisan es Antartika menyimpan lebih dari 90% air tawar di permukaan bumi. Jika semuanya mencair, permukaan laut bisa naik hingga 57 meter, menenggelamkan sebagian besar garis pantai dunia. Namun, sejarah geologi menunjukkan bahwa Antartika tidak selalu tertutup es.
Sekitar 100 juta tahun lalu, benua ini hampir bebas es dan menjadi rumah bagi dinosaurus. Pada saat itu, permukaan laut global jauh lebih tinggi daripada sekarang. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat, tapi tetap menjadi peringatan bahwa perubahan iklim dapat membawa dampak besar dalam jangka panjang. Salah satu ancaman terbesar yang saat ini dipantau oleh ilmuwan adalah Gletser Thwaites, yang dikenal sebagai Gletser Kiamat. Jika gletser ini benar-benar runtuh, permukaan laut bisa naik sekitar 65 cm. Yang lebih mengkhawatirkan, kehancuran Thwaites bisa memicu keruntuhan lapisan es Antartika Barat yang berpotensi meningkatkan permukaan laut hingga lebih dari 4 meter. Proses ini memang tidak terjadi dalam semalam, tapi dampaknya akan terasa selama berabad-abad. Kenaikan permukaan laut tidak akan terjadi secara merata di seluruh dunia. Lapisan es besar seperti di Antartika memiliki tarikan gravitasi terhadap lautan, mirip seperti bagaimana bulan memengaruhi pasang surut. Saat lapisan es mencair, tarikan ini melemah menyebabkan permukaan laut naik lebih tinggi di daerah yang jauh dari Antartika. Kota-kota besar seperti New York, Shanghai, dan Mumbai bisa mengalami banjir serius dalam beberapa dekade mendatang. Laporan terbaru memperkirakan bahwa pada tahun 2100, permukaan laut bisa naik lebih dari 1 meter, menenggelamkan banyak wilayah pesisir, termasuk sebagian London dan Belanda. Negara-negara kepulauan di Asia Pasifik juga berisiko lebih tinggi karena tanahnya terus mengalami penurunan. Dampak perubahan ini bahkan bisa terasa jauh sebelum es Antartika benar-benar mencair. Di Bangladesh misalnya, jutaan orang sudah terancam banjir akibat kombinasi kenaikan air laut dan perubahan pola cuaca ekstrim. Diperkirakan sekitar 17% penduduknya mungkin harus direlokasi dalam dekade mendatang. Antartika bukan sekadar sebidang tanah es di ujung dunia. Sistem atmosfer dan samudra bumi saling terhubung, dan lapisan es Antartika berperan dalam mengatur pola angin dan arus laut global. Arus lingkar kutub Antartika yang mengelilingi benua ini memengaruhi semua samudra utama di dunia. Jika arus ini terganggu, dampaknya bisa terasa hingga ke iklim di belahan bumi lain. Selain itu, pencairan es menciptakan lingkaran umpan balik yang semakin mempercepat pemanasan global. Benua ini lebih dari sekadar daratan es yang jauh dan dingin. Seperti yang dikatakan seniman adat First Nations, Danny Kehler, Antartika adalah makhluk hidup yang bernapas yang harus diperlakukan dengan hormat. Ia mengingatkan kita untuk berpikir jauh ke depan, bukan hanya dalam hitungan tahun, tetapi dalam beberapa generasi ke depan. Jika Antartika runtuh, dampaknya akan dirasakan oleh semua makhluk di planet ini. Saat kita melangkah ke masa depan yang semakin tidak pasti, penting untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan berdampak pada Antartika, dan sebaliknya, apa yang terjadi di Antartika akan menentukan nasib dunia kita. Antartika yang kita kenal sebagai daratan es yang dingin ternyata pernah menjadi hutan hujan yang rimbun jutaan tahun lalu. Para ilmuwan menemukan bukti bahwa sekitar 90 juta tahun yang lalu, wilayah dekat kutub selatan ditumbuhi hutan hujan beriklim sedang dengan suhu yang jauh lebih hangat dari yang kita bayangkan. Penemuan ini berasal dari inti sedimen yang diambil dari dasar laut dekat Gletser Pine Island dan Thwaites di Antartika Barat. Saat diteliti, inti tersebut mengandung akar fosil yang masih terawetkan dengan baik, serta jejak serbuk sari dan spora tanaman yang pernah hidup di wilayah ini. Bahkan mereka menemukan sisa-sisa tanaman berbunga pertama yang pernah ditemukan di garis lintang setinggi ini. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan saat itu sekitar 12 derajat Celcius, mirip dengan suhu di Jerman saat ini. Saat musim panas, suhu bisa mencapai 19 derajat Celcius dengan air sungai dan rawa-rawa yang hangat hingga 20 derajat. Curah hujannya pun mirip dengan yang ada di Wales saat ini. Fakta bahwa hutan dapat tumbuh di dekat kutub selatan menunjukkan bahwa saat itu tidak ada lapisan es besar di wilayah tersebut. Selain itu, kadar karbon dioksida di atmosfer ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, yang menjelaskan mengapa suhu global bisa begitu panas. Zaman Kapur memang dikenal sebagai periode terpanas dalam 140 juta tahun terakhir, dengan suhu tropis mencapai 35 derajat Celcius dan permukaan laut 170 meter lebih tinggi dari sekarang. Namun yang masih menjadi misteri adalah bagaimana hutan ini bisa bertahan dalam kondisi malam
kutub selama 4 bulan tanpa sinar matahari. Penemuan ini tidak hanya membuka jendela ke masa lalu, tetapi juga memberi kita gambaran tentang bagaimana bumi bisa berubah di masa depan jika suhu terus meningkat dan kadar karbon dioksida terus bertambah. Antartika memang seperti mesin waktu yang menyimpan rahasia iklim bumi, membantu kita memahami apa yang mungkin terjadi di planet ini dalam beberapa abad mendatang. Antartika adalah laboratorium alam terbesar di dunia, tempat para ilmuwan meneliti berbagai fenomena yang memengaruhi iklim global. Dengan mengamati perubahan atmosfer, penipisan ozon, suhu, serta luas es laut di kedua wilayah kutub, peneliti dapat membedakan pengaruh aktivitas manusia dari faktor alam. Proses kimia unik yang terjadi di atmosfer Antartika memberikan wawasan penting tentang perubahan dunia kita. Studi di kawasan kutub menjadi prioritas mendesak dalam memahami perubahan iklim. Penelitian multidisiplin di Antartika membantu menyediakan data akurat bagi para pembuat kebijakan, memungkinkan mereka mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan lingkungan. Teknologi satelit berperan besar dalam penelitian ini, memungkinkan pemetaan geologi, pemantauan kondisi es laut, perubahan suhu, serta konsentrasi gas rumah kaca. Semua informasi ini memberi gambaran tentang bagaimana perubahan di Antartika dapat berdampak pada seluruh planet. Antartika juga menjadi tempat penelitian unik bagi kehidupan yang bertahan di kondisi ekstrim. Hanya sedikit spesies yang dapat hidup di sana, tetapi mikroba yang tak terlihat oleh mata telanjang memainkan peran penting dalam ekosistem. Dengan teknologi genetika canggih, ilmuwan dapat menganalisis DNA mikroba ini, yang berpotensi mengarah pada penemuan antibiotik baru dan senyawa penting lainnya. Selain kehidupan biologis, Antartika menyimpan catatan sejarah bumi yang tak ternilai. Struktur geologi, sedimen dasar laut, dan pegunungan yang terkubur di bawah lapisan es memberikan petunjuk tentang perubahan lingkungan dari masa lalu hingga masa kini. Inti es yang diambil dari lapisan dalam es Antartika telah mengungkap lebih banyak informasi tentang perubahan iklim dibandingkan metode ilmiah lainnya. Satelit juga menunjukkan bahwa sejak 1979, luas es laut di Arktik telah berkurang 10% setiap dekade, sementara beberapa gletser utama di Antartika dan Greenland mengalami pencairan yang semakin cepat. Studi tentang ekosistem laut di sekitar Antartika sangat penting untuk memahami keanekaragaman hayati dan ketahanan organisme terhadap perubahan lingkungan. Data jangka panjang, pengamatan lapangan, serta eksperimen baru membantu mengeksplorasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem ini. Lautan kutub sendiri memiliki peran besar dalam sistem global, menyimpan dan mendistribusikan air tawar, panas, karbon dioksida, serta zat-zat penting lainnya yang memengaruhi iklim dunia. Perubahan pada lapisan es Antartika dan Greenland tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memengaruhi kenaikan permukaan laut secara global. Selain itu, cuaca antariksa seperti badai geomagnetik menjadi ancaman baru bagi masyarakat modern. Badai ini dapat merusak jaringan listrik, satelit komunikasi, dan infrastruktur penting lainnya. Di daratan Antartika hanya organisme yang paling tangguh yang mampu bertahan hidup. Suhu yang sangat rendah dan kurangnya kelembapan membatasi pelepasan nutrisi dari batuan dan tanah. Zona bebas es di benua ini menjadi tempat bagi bakteri, alga, lumut, dan lumut kerak yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Dengan segala keunikan dan tantangannya, Antartika tetap menjadi kunci bagi pemahaman kita terhadap bumi. Penelitian di benua ini tidak hanya membantu mengungkap masa lalu planet kita, tetapi juga memberikan wawasan penting bagi masa depan iklim global. Antartika bukan hanya daratan es yang jauh dari peradaban, tetapi juga wilayah yang menarik perhatian banyak negara. Sejak awal abad ke-20, berbagai negara telah berusaha mengklaim bagian dari benua ini. 7 negara, Argentina, Australia, Chili, Prancis, Norwegia, Selandia Baru, dan Inggris, telah mengajukan klaim resmi atas wilayah Antartika sejak 1908. Namun, klaim ini sering tumpang tindih, yang menyebabkan ketegangan diplomatik dan bahkan bentrokan militer. Pada 1948 misalnya,
pasukan Argentina sempat menembaki pasukan Inggris di wilayah yang diklaim oleh kedua negara. Ketegangan semakin meningkat di era Perang Dingin, terutama ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet menunjukkan minat terhadap Antartika. Ada kekhawatiran bahwa benua ini bisa menjadi bagian dari perebutan geopolitik, terutama karena lokasinya yang strategis dan potensinya dalam penelitian ilmiah. Untuk menghindari konflik, perjanjian Antartika ditandatangani pada 1959 oleh 12 negara, termasuk negara-negara dengan klaim teritorial, dan beberapa kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang, dan Afrika Selatan. Perjanjian ini menyatakan bahwa Antartika adalah wilayah yang dikhususkan untuk penelitian ilmiah dan dilarang digunakan untuk aktivitas militer atau eksploitasi ekonomi. Meski begitu, minat terhadap Antartika tidak berkurang. Berbagai negara terus melakukan penelitian dan membangun pangkalan ilmiah di sana dengan tujuan yang beragam. Benua ini menjadi laboratorium alami untuk memahami perubahan iklim. Inti es yang diambil dari Antartika menyimpan catatan atmosfer bumi selama ratusan ribu tahun, memungkinkan ilmuwan untuk merekonstruksi sejarah perubahan suhu dan konsentrasi gas rumah kaca. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman sangat aktif dalam penelitian ini. Selain itu, kehadiran di Antartika juga menjadi simbol pengaruh global. Meskipun klaim teritorial dibekukan oleh Perjanjian Antartika, banyak negara tetap mempertahankan keberadaan mereka di wilayah ini. Cina misalnya terus memperluas jumlah stasiun penelitiannya yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara barat. Amerika Serikat juga menjaga kehadiran aktifnya melalui program penelitian dan pangkalan di wilayah tersebut. Daya tarik lain dari Antartika adalah potensi sumber daya alam yang terkubur di bawah es. Perjanjian melarang eksploitasi, tetapi penelitian geologi terus dilakukan untuk memahami kandungan minyak, gas alam, dan mineral di wilayah ini. Rusia dan China adalah dua negara yang menunjukkan ketertarikan besar dalam bidang ini meskipun eksploitasi masih dilarang. Keunikan ekosistem Antartika juga menarik perhatian dunia ilmiah. Mikroorganisme ekstremofil yang hidup di lingkungan es yang keras berpotensi memiliki aplikasi dalam bioteknologi seperti pengembangan antibiotik baru atau bahan yang tahan suhu ekstrim. Jepang dan Korea Selatan terlibat aktif dalam penelitian ini, mengingat potensinya yang bisa berdampak besar pada industri farmasi dan teknologi. Kesadaran global tentang pentingnya Antartika sebagai ekosistem yang unik semakin meningkat. Protokol Madrid tentang perlindungan lingkungan yang mulai berlaku pada 1998 menetapkan Antartika sebagai kawasan konservasi. Saat ini banyak negara bekerja sama dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis, mengatur penangkapan ikan, dan memantau dampak perubahan iklim terhadap wilayah ini. Beberapa bagian Antartika bahkan mendapatkan perlindungan lebih ketat seperti kawasan lindung khusus Antartika dan kawasan pengelolaan khusus Antartika. Selain itu, berbagai situs bersejarah juga dilindungi sebagai situs dan monumen bersejarah. Meskipun perjanjian internasional berusaha menjaga Antartika tetap sebagai wilayah damai dan bebas eksploitasi, ketertarikan berbagai negara terhadap benua ini tidak akan berhenti. Di balik penelitian ilmiah, ada kepentingan strategis dan ekonomi yang membuat Antartika tetap menjadi wilayah yang diperebutkan secara halus. Jika aturan di masa depan berubah, bukan tidak mungkin Antartika akan menjadi pusat persaingan global berikutnya. Antartika bukan sekadar benua beku yang jauh dari peradaban. Di balik lanskap putihnya yang membentang luas, terdapat sejarah panjang, penelitian penting, dan potensi yang masih terus dikaji oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Dari pemahaman tentang perubahan iklim hingga eksplorasi kehidupan ekstrim, benua ini menjadi laboratorium alam yang tak ternilai. Dengan semua yang telah kita bahas, satu hal yang pasti, Antartika akan terus menjadi pusat perhatian dunia. Penelitian yang dilakukan di sana bukan hanya untuk memahami benua itu sendiri, tetapi juga untuk mencari jawaban tentang masa depan planet kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, karena dengan bantuan kalian, kami bisa terus menghadirkan pembahasan menarik lainnya.